Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kembali ayat yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu pada surat An-Nahl ya. Surat An-Nahl ayat 84 ya. Ini yang sekarang, yang sebelumnya kan sudah pernah dibahas tuh, surat An-Nahl ayat 84. Ini juga depannya tuh wa yauma naba'asu, bukan pakai fi tapi min kulli ummatin syahidan, ya kan? Coba lihat di surat 84 nih itu. Wa yauma naba'asu min kulli ummatin syahidan. Terus summa la yu'zanu lilladzina kafaru walahum yusta'tabun, yaitu pada periode di mana kami membangkit seorang pembela dari tiap-tiap umat. Selanjutnya, para orang-orang yang bersikap negatif terhadap ajaran Allah dan Rasul tidak diberi izin, ya kan? Walahum yusta'tabun, serta tidak diminta kerelaan. Terus ayat berikutnya 85, wa idza ra'al ladzina zalamul azab fala yukhaffafu anhum walahum yunzarun. Nah, yunzarun itu ada hubungannya dengan innaka minal munzorin, ya kan? Sesungguhnya Anda iblis atau setan adalah bagian orang-orang yang diberi tangguh atau diberi kesempatan. Wa idza ra'al ladzina zalamul azab, yaitu apabila para pelaku zulumat nusantara melihat azab. Jadi melihat azab itu kalau dilihat dari ayat sebelumnya tadi, yaitu melihat periode di mana seorang pembela dari tiap-tiap umat kami bangkit, ya. Itu yang dimaksud dengan melihat azab. Ya, tepatnya ya syahidun min kulli umatin gitu. Nah, lebih tegas lagi di surat Al-Baqarah ya. Walau yarul ladzina zalamu id yarawunal azab annal quwwata lillahi jami'ah. Jadi yang dilihat itu adalah annal quwwata lillahi jami'an. Ini ya. Ini objek. Subjeknya alladzina zalamu id yarawunal azab. Orang-orang yang zolim ketika melihat azab, itu subjek. Ini kata kerang kerjanya ini. Gitu cara bacanya. Nah, kalau kita lihat ayat tersebut dari ayat yang tadi, wa idza ra'al ladzina zalamul azab, ini. Tapi di sini keseluruhan nanti ini ayatnya. Kalau yang tadi itu yang wa yauma naba'asu min kulli ummatin syahidan, itu di tahap awal ya. Tahap awal setelah wa nazakna min kulli ummatin syahidan. Fakulna hatu burhanakum fa'alimu annal haqqa lillah wa dhalla anhum makanu yaftarun, ya kan? Wa nazakna, kami mencabut dari tiap-tiap umat seorang pembela. Selanjutnya fakulna, kami menitahkan atau menyatakan hatu burhanakum, bawa ke sini argumentasi kalian. Itu awalnya di situ. Jadi sebelum bangkit atau sebelum dibangkitkan, min kulli ummatin syahidan itu berhadapan dengan fakulna hatu burhanakum, para pelaksana musadikon ya. Jadi para pembela dari tiap-tiap umat tadi itu kan kami cabut, ya kan?
Fakulna hatu burhanakum. Fakulna itu kami ya. Berarti kan pihak Allah di situ kan. Hatu burhanakum. Kumnya itu kemana? Kumnya tuh ke min kulli umatin syaidan tadi. Seorang pembela dari tiap-tiap umat gitu. Jadi pihak Allah dalam hal ini pelaksana musaddiqon itu berhadapan dengan min kulli umatin syaidan. Pernyataannya itu ya, min kulli umatin syaidan itu seorang pembela dari tiap-tiap umat. Jadi tiap-tiap umat itu ada pembelanya gitu. Nah, itu semuanya berarti kan. Walaupun dia disebut satu, tapi untuk semua umat berarti banyak gitu. Nah, itu pernyataannya apa? Hatu burhanakum. Box ini argumentasi sekalian. Nah, hasilnya di kalimat selanjutnya kan, fa'alimu annal haqqo lillah, ya kan? Mereka menjadi berilmu, mengetahui bahwasanya annal haqqo lillah gitu. Yang objektif itu adalah menurut ajaran Allah. Berarti sudah mengerti persoalan di situ. Tapi untuk seorang pembela dari tiap-tiap umat. Nah, yang kalimat berikutnya kan wa idzaru alladziina dzalamu, ya kan? Yang zulumat itu melihat azab, ya kan? Itu melihat itu maksudnya gitu. Kekuatannya itu di situ. Nah, di sini ada lagi azab yang tadi ditambah gitu. Ini allazina kafaru wasaddu an sabilillah. Mereka yang bersikap negatif terhadap ajaran Allah dan Rasulnya serta menghadang manusia dari mana manusia? Ya tadi itu min kulli umatin syaidan tadi. Menghadang manusia dari jalan hidup menurut ajaran Allah sesuai sunnah Rasulnya. Ini sampai di sini pokok kalimat ya. Nih, ini pokok kalimat. Pokok kalimat. Mereka yang bersikap negatif terhadap ajaran Allah sesuai sunnah Rasulnya serta menghadang manusia dari jalan hidup menurut ajaran Allah, kami, ya ini keterangan baru. Ya. Sampai habis tuh keterangan. Keterangan. Kami menambah mereka azab, ya kan? Di atas azab yang sudah ada. Azab yang sudah ada itu yang mana? Yang wa idzaru alladziina dalamul azab gitu. Yaitu yang hasil dari hatu burhanakum. Nah, para pelaku zulumat itu melihat itu sebagai azab yang sudah ada ya. Di sini azab ditambah lagi di atas itu gitu. Yaitu apa? Ayat selanjutnya nanti ya. Disebabkan bima kanu yufsidun. Disebabkan apa yang mereka rusak gitu. Jadi yang dimaksud nanti dengan apa? Zidnahum azaban fauqal azabi. Kami menambah mereka azab di atas azab yang sudah ada disebabkan mereka berbuat kerusakan tadi, yaitu wa yauma nab'atsu. Nah, ini sudah pernah dibahas nih ayatnya kan? Wa yauma nab'atsu, yaitu pada periode di mana kami membangkit di tiap-tiap umat seorang pembela. Pembela mana? Atas mereka dari orang-orang mereka sendiri, kalangan mereka sendiri. Gitu. Kalau yang ayat 84-nya itu kan dari tiap-tiap umat ada seorang pembela. Nah, di sini di tiap-tiap umat tersebut atas mereka dari diri mereka sendiri ada pembela juga. Gitu. Jadi si pembela berhadapan dengan tiap-tiap umat. Ya. Tiap-tiap umat ini jadi pembela juga nantinya gitu. Di tiap-tiap umat ada pembela, berhadapan dengan si umat tadi, umat jadi pembela juga gitu. Jadi kan double kan kekuatannya gitu. Ini. Nah, tiap-tiap syahidan yang berhadapan dengan tiap-tiap umat tadi dan tiap-tiap umat pun menjadi pembela juga, itu datangkan lagi wajibna bika, kami mendatangkan sunnah Anda.
sebagai pembela. Inilah pembela yang hakiki ini gitu. Inilah yang hakiki-hakikinya. Baru nanti pembela atas orang-orang ini. Orang-orang itu maksudnya apa? Baik yang min kulli umatin syahidan maupun fi kulli umatin syahidan alaihim min anfusihim. Nah, kami juga mendatangkan sunnah Anda sebagai pembela atas orang-orang ini. Orang-orang tadi maksudnya. Orang ini ya. Haulai jadi di sini haulainya ini. Nih. Agak sulit sih ya memahaminya karena panjang betul sih maknanya ini. Nih. Ini yang dikatakan haulainya itu. Anfusihim. Itu haulainya gitu. Kan dia jamak kan? Berarti mereka ini gitu. Nyebut ini sebenarnya ini. Orang-orang ini gitu. Serta kami menurunkan kitab atas sunnah Anda sebagai tibyanan likuli syai'in. Penjelasan bagi segala sesuatu. Wahudan, pedoman hidup, kehidupan saling kasih sayang. Wa-nya ini bisa koma ya. Kehidupan saling kasih sayang serta kabar gembira bagi yang hidup dengan dinul Islam. Kenapa di sini muslimun bukannya nas, bukannya al-mu'minun ya kan? Karena semua tunduk gitu. Kalau bicara masalah iman itu kan aqdun bil qalbi ya kan? Wa iqrarun bil lisan. Wa amalun bil arkani. Kalau dibagi ini kan iman ya. Ya kan? Islam itu ini. Inilah muslimun ya. Ini berarti kalau pelakunya muslimun. Bisa ngomong dan patuh, tapi tidak mendalam. Belum mendalam gitu. Dia ngerti basic-basicnya, karena bisa ngomong tadi, tetapi tidak mendalam. Belum capai aqdun bil qalbi. Menyentuh dalam hati, masuk dalam hati. Pemahamannya belum mendalam tentang keilmuannya. Jadi kalau yang mukmin itu penguasaan ilmunya sudah ada. Ngomong juga iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Kalau muslim dia penguasaannya bukan belum ada, basicnya sudah ada, tapi tidak mendalam gitu. Makanya dia bisa ngomong. Seperti Arab lah gitu, yang lam tu'minu, ya kan? Dia kan menyatakan beriman, bisa ngomong doang dia kan? Jangan kata Allah kan. Cukup aja aslamna gitu. Aslamna berarti ini inama nahnu muslimun. Jadi secara umum semua yang mukmin dan muslim itu disebut muslimun. Di sini ada orang mukmin juga, gitu. Jadi ketika disebut muslim, orang mukmin juga ikut di sini. Tapi disebut orang mukmin, dia nggak ngikut, gitu. Nggak ikut ke mukmin. Ya, gitu. Jadi gitu teorinya. Jadi ya kalau secara bahasa kan aslama yuslimu islaman. Itu tunduk gitu loh. Patuh. Atokna berarti dia. Tapi saminanya bukan tidak menguasai. Secara prinsip-prinsip sudah mengetahui, tapi belum mendalam gitu. Soalnya dia udah bisa ngomong juga gitu. Inama nahnu muslimun gitu. Sudah ikrar kan dia. Cuman secara keilmuan dia belum mendalam aja gitu. Sama dengan belum aqdun bil qalbi. Ini kan adanya di dalam. Fi qulubihim. Atau kalau di ayat itu kan qul man kana aduwan jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika. Menancap dalam hati gitu.
Jadi sudah melaksanakan sholat, saum, zakat, haji, yang bunyal Islam al-khamsin dia melaksanakan semua gitu. Nah, itulah yang muslimun tadi, yang disebut muslimun tadi berarti yang min kulli umatin syahidan serta fi kulli umatin syahidan alaihim min anfusihim gitu. Itu muslimun semua gitu. Termasuk yang menyatakan atau jadi pelaksana fakulna hatu burhanakum. Jadi semua tuh muslimun gitu. Nah, ini konsep menurunkan juga ya. Konsep menurunkan itu bukan kertas turun dari langit. Ada proses belajar mengajar lah di dalamnya itu. Seperti pada ayat fa iza qara'nahu fattabi qur'anahu. Kami membacakan Quran, maka ikutilah bacaannya. Itu sama dengan menurunkan. Berarti ada yang namanya memenuhi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu gitu. Itu proses penurunan Al-Quran seperti itu, sehingga menjadi fa innahu nazzalahu ala qalbika. Jibril menurunkan Quran ke dalam hati gitu. Sampai ke hati. Ya, ada proses alam Al-Quran, mengajarkan Quran. Itu menurunkan. Nah, di sini juga konteksnya ini kan wa yauma nab'atsu. Ya kan? Dalam arti bagi yang diseru fakulna hatu burhanakum tadi, terus yang antara syahidan sama-sama menjadi syahidan, hakikat syahidan ini adalah sunnah Rasul, jadi baru diturunkan Al-Quran. Jadi yang dimaksud menurunkan di sini bukan menurunkan dalam arti di abad ke-7 ya. Jadi konsep menurunkannya ini maksudnya loh. Telah diajarkan semua gitu maksudnya. Quran itu sudah diterima oleh semua kalangan, baik min kulli umatin syahidan maupun fi kulli umatin syahidan alaihim min anfusihim gitu. Ya, kita harus memahami sebagai konsep menurunkan tuh ada proses belajar mengajar gitu. Jadi bukan berarti pada abad ke-7 aja turunnya itu kepada Nabi Muhammad, bukan. Terus menerus gitu. Selama dia ada proses alama yu'alimu khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu gitu. Itu satu. Kedua, kenapa di sini kaknya itu langsung dimaksudkan kepada sunnahnya, bukan kepada pribadi Muhammad bin Abdullahnya. Sudah pernah dijelaskan kan itu? Innaka la tahdi man ahbabta, kan? Ada lagi di surat lain wa in laka la tahdi, pendek dia. Di sini ada la panjang, ada la pendek. Sesungguhnya Anda, berarti Anda di sini Muhammad bin Abdullah secara pribadi. Karena kan wama Muhammadun illa rasul, ya kan? Di sini Muhammadun, di sini rasul. Kalau yang wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, itu sunnah rasulnya. Karena Muhammad pribadi, Muhammad bin Abdullah, Muhammad abduhu ya. Muhammad abduhu tidak bisa mempedomani siapa yang dia cintai. Kasusnya, buktinya apa? Abu Thalib ya. Pamannya sendiri secara pribadi dia tidak bisa mempedomani. Tapi secara Muhammad Rasuluhu itu sunnahnya berarti yang benar-benar mempedomani ke arah jalan hidup yang tangguh tiada tanding gitu. Makanya di sini yang dimaksud di sini adalah kak secara fungsi ya, bukan secara pribadi. Fungsi Nabi Muhammad sebagai Rasul gitu maksudnya. Jadi sunnahnya di sini, sunnah Anda. Bahkan di abad ke-7, walaupun Muhammad bin Abdullahnya masih hidup, secara pribadi masih hidup, tetap yang berlaku di
sepenjuru Mekah, Madinah itu sunnahnya. Walaupun Nabi Muhammad bin Abdullah di Mekah atau di Madinah, tetap di Mekah itu berlaku sunnahnya gitu. Ngerti ya maksudnya? Jadi bukan pribadinya gitu, sunnahnya. Jadi ketika kita bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad, ya kan? Muhammad itu wama Muhammadun ila Rasul, berarti sunnah Muhammad. Iya. Jadi sholawat itu harapan atas sunnah Muhammad. Wala alihi wasalim. Wasalim itu selamatkan. Jadi keselamatan atas sunnahnya itu juga. Ini kan perintah tuh wasalim. Kalau wa ala alihi berarti para pendukungnya, ya kan? Serta para pendukungnya. Sholawat atas Nabi berarti harapan atas sunnah Nabi. Keselamatan atas Nabi berarti keselamatan atas sunnah Nabi. Gitu. Kita memahaminya tuh di sini. Innakalat. Jadi yang mempedomani itu sunahnya. Soalnya di ayat lain Anda pribadi, secara pribadi tidak bisa mempedomani. Buktinya Abu Thalib itu. Tapi kalau sunahnya bisa. Gitu. Ya tinggal nanti dilihat melekatnya di mana fungsinya itu. Melekat fungsi bukan berarti dia Rasul, tapi melaksanakan fungsi Rasul gitu. Sebagai pelaksana sunnah Rasul gitu maksudnya. Ketika kita menjalankan sunnah Rasul berarti kita menjadi pelaksana sunnah Rasul. Bukan berarti kita ini sebagai Rasul ya, lain. Tapi kita sebagai pelaksana sunnah Rasulnya. Sama dikatakan fakulna hatu burhanakum tadi itu pelaksana sunnah Rasul. Karena Rasul dulu pernah melaksanakan seperti itu. Diskusi. Ya karena mau diartikan apa lagi, mau dimaknai apa lagi kalau fa'alimu annal haqqo lillah. Mereka semua alimu. Alima ya'lamu ilman, menjadi berilmu. Berarti tahu persoalan dong. Kemudian ada lagi ayat yang tadi kan, wa yauma naba'atsu min kulli ummatin syaidan. Setelah tahu dibangkit. Tiap-tiap umat seorang pembela. Dibangkit untuk apa? Ya mengajarkan kepada min kulli ummatin syaidan. Timbulnya di sini tahap terakhirnya. Wa yauma naba'atsu fi kulli ummatin syahidan alaihim min anfusihim. Jadi di tiap-tiap umat ada lagi pembela atas lagi hasil dari min kulli ummatin syahidan tadi, mengajarkan ilmu ya. Jadi 2 kali dia. Yang pertama sebagai azab bagi yang para pelaku zulumat, menurut syaitan, yang kedua pun sebagai tambahan azab, ya kan? Kalau lihat dari sini ya. Alladzina kafaru wasaddu an sabilillah. Karena dia menghadang ya. Jadi para pelaku negatif yang menghadang gitu. Yang menghadang manusia dari tatanan hidup dan ajaran Allah. Kenapa menghadang? Karena dia menghindari azab dengan cara menghadang gitu. Ditambah lagi sama Allah karena dia menghadang tadi. Ngerti nggak maksudnya? Berarti ini menghadang yang wa yauma naba'atsu min kulli ummatin syaidan. Menghadang. Karena dia menghadang ditambah lagi yang fi kulli ummatin syaidan ini juga alaihim min anfusihim. Jadi syahidan juga gitu maksudnya. Iya. Tambah susah dia kan, nggak ada pengikut lagi kan berarti kan. Itulah nanti faktanya yu'zanu lil ladzina kafaru walahum yusta'tabun kan. Itu kalau nggak belajar terurai itu ya. Hanya belajar apa itu saja. Iya. Luar biasa itu. Ya nanti dihubungkan dengan ini nyambung lagi nanti. Kalau ini kan kalau dihubungkan dengan sini berarti kalau setan itu kan sayatinal insi wal jinni. Lihat di surat Al-Baqarah 102 ya. Wa ma kafara Sulaimana walakinna sayatina kafaru, ya kan?
itu menghadang juga. Ya alladzina kafaru yang menghadang, persiapannya ini. Tapi nanti yang la yuzanu lil ladzina kafaru tadi enggak, udah habis waktunya kan. Karena min kulli umatin ada syahidannya. Itu pun masih ada peluang untuk menghadang. Disebutkan di situ kan. Alladzina kafaru wasaddu. Ada peluang menghadang, zidnahum, kami tambah lagi. Yang min kulli umatin jadi di tiap-tiap dia. Di kulli umatin ada lagi syahidan alaihim min anfusihim. Jadi sudah pemimpinnya jadi syahidan, anak buahnya pun jadi syahidan gitu. Ketemulah gitu. Setelah ketemu, baru sunnah Rasul itu menjadi syahidan yang sebenarnya gitu. Pembela atas orang-orang ini semua. Nah ini yang wajibna bika itu yang fakulna hatu burhanakum tadi. Para pelaksana ya. Sunnah Rasul. Kalau dulu Rasul, Nabi Muhammad yang menjadi pelaksananya. Kalau sekarang nanti yang fakulna hatu burhanakum ya yang pelaksana musodikon itu. Ya mudah-mudahan kita masuk dalam itu gitu. Kan sudah menjadi gambaran itu. Siapa lagi gitu. Nah kembali ya yang warahmatan yang sebagai kabar gembira bagi para pelaku yang hidup dengan dinul Islam. Berarti sudah tegak di situ. Jadi sudah semua ini. Wa nazzalna 'alaikal kitaba. Sudah turun semua ayat berarti ke mereka turunnya. Turun dalam arti kami menurunkan itu lihat di surat itu ya. Ulman kana aduan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Kalau kamus tinggal catat aja ya. Catat, dikasih kamusnya. Ada pertanyaan kira-kira? Kalau nggak ada kita tutup ya. Saya rasa itu yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini secara singkat. Ini hanya sebenarnya mengingatkan kembali ayat yang sudah pernah dibahas. Tetapi ada satu ayat yang belum dibahas yaitu ayat ke-88-nya ya. Sebenarnya di 87 juga ada gitu. Pernyataan dari orang-orang musyrik selain dia menyatakan kepada Allah tentang pentolan-pentolan mereka, dia pun menyatakan tunduk dengan Islam gitu. Tapi ini katanya di sini yang saya mau ingatkan kembali adalah pada hakikatnya syahidun di sini adalah sunnah Rasul ya. Sejatinya itu yang dikatakan pembela itu adalah sunnah Rasul. Jadi siapapun yang menjadi pelaksana sunnah Rasul, otomatis dia sebagai syahidun gitu. Siapapun orangnya, itu hakikatnya di situ. Saya rasa itu yang bisa disampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.